Pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert bertekad membawa Garuda lolos kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk mencapai. Patrick Kluivert menghapus 3 pemain naturalisasi yang sebelumnya menjadi andalan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Pada hari Minggu, 12 Januari 2025, Kluivert resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Bersama 2 asistennya yang berasal dari Belanda, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat, Kluivert langsung menghadapi tugas berat. Pada 20 dan 25 Maret 2025, timnas Indonesia akan melakoni pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia, tandang, dan Bahrain, kandang. 1. Kehadiran pemain baru yang menjanjikan Kluivert sedikit diuntungkan karena timnas Indonesia telah mendapatkan sejumlah pemain top tambahan dalam beberapa bulan terakhir. Beberapa pemain keturunan, seperti Kevin Dix, Maes Hilgers, dan Eliano Reijnders, telah bersedia mengganti paspor mereka menjadi warga negara Indonesia. Selain itu, ada juga Ulla Romeni, Jairo Riedewald, dan Emil Audero yang diprediksi akan bergabung dengan timnas Indonesia pada Maret 2025. Meskipun demikian, beberapa pemain naturalisasi mungkin tidak akan mendapat tempat di bawah pelatih baru ini. 2 potensi pemain yang tersingkir ada beberapa pemain yang berisiko dicoret dari skuad, di antaranya Rafael Struijk, Justin Hubner, dan Nathan Choi Aon. Struijk, yang berposisi sebagai penyerang, belum menunjukkan ketajaman yang diharapkan. Sejak bergabung dengan klub profesional pada 2022, ia hanya mencetak 1 gol dari 20 pertandingan, dan hanya mencetak 1 gol dari 22 pertandingan bersama timnas Indonesia. Kluivert kemungkinan akan lebih memilih penyerang dengan gaya bermain lebih tajam, seperti Ramadan Sananta. Jika Ulla Romeni atau Miliano Jonathans bergabung, posisi Struijk semakin terancam. Nama selanjutnya yang berisiko dicoret adalah Nathan Choi Aon. Pemain berusia 23 tahun ini kesulitan mendapatkan waktu bermain di klubnya, Swansea City, dan terakhir kali bermain pada 28 Agustus 2024, hampir 5 bulan lalu. Posisi Nathan sebagai gelandang juga semakin terancam dengan kehadiran Jairo Riedewald di timnas Indonesia. Terakhir, Justin Hubner juga berisiko dicoret karena masalah cedera yang sering dialaminya, serta kenyataan bahwa ia belum bermain di level profesional. Jika kondisinya terus memburuk, Hubner bisa digantikan oleh Elkan Bagot, yang rutin bermain untuk Blackpool FC jika tidak cedera. Situasi ini menunjukkan dinamika yang sering terjadi dalam sepak bola internasional, terutama ketika tim nasional mencoba untuk memperkuat skuad mereka dengan pemain naturalisasi atau pemain keturunan. Patrick Kluivert yang baru saja dilantik sebagai pelatih timnas Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memilih pemain yang tepat untuk menghadapi pertandingan krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan untuk mencoret beberapa pemain naturalisasi bisa jadi keputusan sulit, mengingat mereka sudah cukup lama menjadi bagian dari timnas Indonesia. Namun, keputusan ini juga wajar mengingat Kluivert berusaha membentuk tim yang lebih kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan taktik serta strategi yang ia terapkan. Jika seorang pemain tidak tampil maksimal atau kesulitan mendapatkan waktu bermain di klubnya, seperti halnya Struijk, Nathan, dan Hubner, maka wajar jika mereka harus dipertimbangkan untuk tidak dipanggil lagi. Keberadaan pemain-pemain seperti Ulla Romeni, Jairo Riedewald, dan Emil Audero yang diprediksi akan bergabung bisa memberikan dimensi baru dalam tim, dan memberikan persaingan sehat antar pemain yang akan meningkatkan kualitas permainan. Pada saat yang sama, hal ini bisa mempersempit peluang bagi pemain lain yang performanya tidak memadai, meskipun mereka sebelumnya merupakan bagian dari skuad. Bagi timnas Indonesia, ini adalah proses pembenahan untuk menciptakan tim yang lebih kompetitif di level internasional. Kluivert harus dapat memilih pemain yang tidak hanya berbakat, tetapi juga bisa memberikan kontribusi maksimal dalam sistem permainan yang ia inginkan. Di sisi lain, ini juga menjadi tantangan bagi pemain yang terancam dicoret untuk bekerja lebih keras dan membuktikan kualitas mereka, baik di level klub maupun saat diberikan kesempatan di timnas. Dalam setiap perubahan dan tantangan, selalu ada peluang untuk berkembang dan menunjukkan kemampuan terbaik kita. Bagi para pemain yang terancam dicoret, ini bukan akhir, melainkan panggilan untuk terus berjuang dan bekerja keras. Setiap pemain memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya, baik melalui performa yang lebih baik di klub maupun dengan mentalitas yang lebih kuat dalam setiap kesempatan yang diberikan. Timnas Indonesia sedang dalam perjalanan untuk menjadi lebih kompetitif, dan setiap pemain memiliki peran penting dalam perjalanan itu. Jangan pernah menyerah meskipun tantangan di depan terasa berat. Teruslah berlatih, teruslah berusaha, dan tunjukkan bahwa kamu layak menjadi bagian dari sejarah besar timnas Indonesia. Ingat, kesuksesan tidak datang begitu saja, tetapi melalui dedikasi, kerja keras, dan semangat pantang menyerah. Kesempatan selalu datang kepada mereka yang siap.